Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nopra Ardiansyah di Nopra Ardiansyah Tutorial. Yang mana pada malam kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial menarik nih, yang berguna buat teman-teman yang lagi bingung mau nentuin harga rumah. Berapa sih kira-kira rumah ini wajarnya saya jual, atau berapa sih kira-kira wajarnya rumah itu saya beli. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara menentukan harga rumah dalam waktu 5 menit kurang lebih. Jadi di sini saya membuat sebuah rumusan simple cara menentukan harga rumah, yaitu harga rumah itu sama dengan total harga tanah dikali total harga bangunan. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu nih. Apa itu harga bangunan, apa itu harga tanah. Jadi kita mulai dari harga bangunan terlebih dahulu. Harga bangunan di sini saya akan mengklasifikasikan bangunan menjadi 4. Yang pertama, bangunan kelas bawah. Di bangunan kelas bawah ini saya akan memberikan harga per meternya kurang lebih sekitar 1.500.000. Terus bangunan kelas menengah. Ya, di sini saya akan memberikan rata-rata harga untuk bangunan kelas menengah kurang lebih di 2.500.000. Terus klasifikasi bangunan kelas atas. Anggap aja nih per meternya itu 3,5. Dan untuk yang terakhir, untuk klasifikasi bangunan mewah, itu sebenarnya sih bervariatif, mulai dari minimal 4 juta sampai tidak terhingga per meternya. Tapi kita anggap aja rata-ratanya itu 5 juta per meternya. Selesai di harga bangunan, kita lanjut ke harga tanah. Jadi harga tanah di sini cara mencarinya itu per meternya berapa sih, dari 3 cara yang saya kasih. Pertama itu kita mencari informasi harga tanah dari warga sekitar. Kita cari tahu dari tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Kita cari informasi ini berapa sih harga tanah pasaran di sekitar situ. Yang kedua bisa juga kita carinya dari media massa. Jadi di media massa biasanya kan banyak yang menjual tanah daerah mana, kita cari iklan dengan alamat yang paling dekat dengan objek yang akan kita cari harganya nih. Yang ketiga dari internet. Nah, untuk dari internet itu lebih simpel. Kita cukup masuk ke google.com, kita cari harga rumah di jalan apa tahun 2015 seperti kayak gitu. Atau teman-teman bisa carinya di olx.com atau di berniaga.com. Oke, harga bangunan oke, harga tanah oke. Kalau teman-teman sudah dapat, kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Jadi di sini untuk mencari total bangunan itu dari harga bangunan per meter yang telah kita klasifikasikan tadi, itu teman-teman masukin aja nih harga per meter dikali berapa sih luas bangunannya. Terus untuk total tanah, teman-teman cukup masukin harga per meter tanah yang telah teman-teman cari informasinya melalui warga sekitar, atau dari media massa tadi, atau dari internet. Cukup teman-teman kalikan dengan luas tanah rumah yang akan kita cari nih, total perkiraan harga rumahnya. Setelah itu kita tambahin total bangunan ditambah total tanah, harga tanah. Jadi kita akan mendapat nih total perkiraan harga rumah sementara. Kenapa saya bilang sementara? Jadi di sini kita nggak bisa mendapatkan nilai yang real atau nilai yang pasti untuk suatu tanah dan bangunan. Namun kita dapat memperkirakan nilai terdekat minimal dengan maksimumnya, atau istilahnya itu total perkiraan harga sementara.
Faktor lain yang dapat menjadikan rumah tersebut lebih mahal, rumah tersebut lebih murah itu ada loh teman-teman. Jadi saya buka rahasianya di akhir dari tutorial ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan sebuah contoh sederhana dari rumusan yang telah saya bikin di awal tadi, supaya teman-teman nggak bingung nih. Jadi contoh sederhananya itu kita perkiraan aja, kita sedang akan mencari nih harga rumah di Jalan Sudirman dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan sekitar 100 meter persegi. Terus pertanyaannya, berapa sih harga perkiraan sementara rumah tersebut? Semisal harga bangunan dengan kualitas menengah yang kita tahu tadi, di depannya kita memberikan harga per meternya sekitar 2.500.000 dengan perkiraan harga tanah yang telah kita ambil informasi dari warga sekitar, dari media massa atau dari internet tadi, itu sekitar 1 juta per meternya. Jadi simple sih. Jadi kita cari luas tanah yaitu 200 meter persegi, kita kalikan dengan salah nih, terbalik nih. Luas tanah itu 1 juta. Luas bangunan 2,5 nih teman-teman. Nih, masalah masukin rumus nih. Jadi luas tanah tadi sekitar 200 meter persegi, kita masukin, kita kalikan 1 juta. Itu dapatlah hasil total luas tanahnya 200 juta. Terus kita cari luas bangunan perkiraan itu 100 meter persegi, kita kalikan dengan harga per meter klasifikasi rumah menengah. Kita dapat nih 2.500.000. Kita tinggal tambahin total luas tanah ditambah total luas bangunan, kita dapat harga perkiraan sementara rumah tersebut atau sekitar 450 juta. Dan seperti janji saya tadi, saya akan memberikan faktor apa aja sih yang dapat menambah harga suatu rumah, atau faktor apa aja sih yang bisa mengurangi suatu rumah. Jadi harga estimasi 450 ini itu bisa saja naik, bisa juga turun. Faktor-faktor apa aja? Nih. Faktor pengurang. Apabila rumah itu dekat dengan areal pabrik atau dekat dengan daerah-daerah bising lah. Jadi areal pabrik di sini itu lebih cenderung kepada suatu area yang mungkin banyak polusi atau menimbulkan suara yang bising atau mungkin berbau yang tidak sedap atau segala macam. Ini biasanya peminat rumah di daerah tersebut kurang, sehingga faktor peminat tersebut dapat menurunkan harga tanah atau harga bangunan. Yang kedua, akses jalan daerah tersebut. Apabila akses jalan tersebut sempit, itu juga bisa menjadikan salah satu faktor pengurang dari harga rumah dan tanah. Yang ketiga, dekat dengan TPU, tempat pemakaman umum. Ya, di sini rata-rata orang kurang minat nih membeli rumah yang dekat dengan area tempat pemakaman umum. Selain bersifat horor, di situ juga kurang aktualitas. Yang keempat, dekat dengan pembuangan sampah. Nah, ini nggak usah saya jelasin lagi nih, mungkin teman-teman sudah tahu nih dampak dari rumah yang dekat dengan pembuangan sampah. Yang kelima, dari sutet. Terus yang keenam, dari banjir. Nah, jadi dari 6 faktor tersebut itu biasanya akan mengurangi harga rumah yang akan teman-teman beli atau teman-teman jual. Terus maksudku apa aja selain dari pengurang sih? Ada nggak faktor penambah? Ya pasti ada. Kalau ada pengurang pasti ada penambah. Yang pertama itu kita lihat dari fasum. Fasum di sini istilahnya itu fasilitas umum. Kalau rumah teman-teman itu dekat dengan fasilitas umum yang ada, seperti rumah teman-teman dilengkapi dengan taman, dilengkapi dengan tempat bermain, dilengkapi dengan jogging track, atau dilengkapi dengan kolam kayak kolam danau pemandangan indah lah. Mungkin di situ harganya bisa melejit naik. Yang kedua, dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolahan, universitas, mall. Nah, itu juga dapat meningkatkan harga jual dari rumah tersebut. Yang ketiga, mudah dengan transportasi.
Jadi tempat teman-teman itu mudah dijangkau istilahnya. Banyak kendaraan umum, banyak angkot, banyak bis, mudah dimasukin taksi, ada ojek, ada becak. Nah, itu biasanya juga menaikkan harga rumah tersebut. Yang keempat, berada di lingkungan komplek. Jadi di sini lingkungan komplek dengan lingkungan perkampungan itu pastinya mempunyai harga yang beda. Biasanya disebabkan oleh pertama itu di lingkungan komplek terdapat keamanan melalui sistem atau juga dilengkapi oleh fasilitas umum yang tidak didapati di daerah perkampungan. Yang kelima nih, yang kelima ini itu bisa melejitkan harga rumah teman-teman itu 200 kali lipat lebih. Jadi kalau rumah teman-teman itu dekat dengan kos-kosan cewek cantik yang sering pakai baju seksi, nah itu bisa juga nih menambah harga jual rumah teman-teman. Ya, oke, simpel kan? Demikian tutorial singkat dari saya. Saran dan kritik itu diterima. Terus akhir kata, ya, makasih, selamat malam.